tayang 8 September 2020. Ini kan ya. Nah, oke. Oke. Lanjut. Oke, jadi standby. Dan tahap pertama, begitu. Oke. Acara ini sukses, dan yang paling penting adalah bahwa anak-anak mahasiswa kita, adik-adik kita mengenal kehidupan kampus, ya. Terutama mengenal bagaimana mereka harus berbudaya akademik. Mas Julio. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Ananda semua, yang pertama kami atas nama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga mengucapkan selamat datang Mas Julio. Mas Julio. Selamat datang kepada Anda semua, dan kami memastikan bahwa Anda pasti orang-orang yang terpilih untuk masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, apa yang harus kita lakukan, Mas Julio? Yang dilakukan dalam Masuk kuliah baru, pengalaman. Oke, kalau saya sendiri, kalau waktu masuk kuliah baru dulu nyari-nyari informasi, Pak. Dulu nyari informasi ke fakultas, waktu itu PKP seperti apa, jurusan universitas, apa yang perlu disiapkan, segala macam kayak. Sekarang Semester 5. Anda semua bahwa materi kita Tentang sistem belajar mengajar dalam suasana COVID-19. ya, kita tahu semua bahwa sekarang dalam suasana COVID-19, di mana sepengetahuan saya di Provinsi Riau terus meningkat. Kita harus tetap waspada, hati-hati, tetap menjaga jarak, jangan terlalu dekat kita, dan tetap memakai masker. Lagi hal-hal yang sangat penting. Imbas atau efek dari pandemi ini ternyata juga harus kita mengatur ulang sistem belajar mengajar yang selama ini tatap muka langsung dengan sekarang tatap muka virtual. Mas Juli, ya, Mas Julio. Nah, ini merubah kebiasaan kita, Mas Juli, yang semuanya sebelumnya enak banget kita, antara kita dengan mahasiswa bisa tatap muka, transfer ilmunya lebih tepat, kemudian ada hubungan komunikasi batin yang langsung kita terima, Mas Juli. Ya kayak kita di rumah begitulah, kan langsung ya. Nah, sementara kemudian sekarang ada batas, ada jarak, walaupun kita bertatap muka tapi lain kan. Beda. Namun ini harus kita laksanakan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan pemerintah, Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, sampai kepada edaran Pak Rektor bahwa kita semester ini diwajibkan untuk kuliah daring, kuliah secara online. Nah, ini yang perlu adik-adik kenali. Seperti apa sih kuliah daring dengan jaringan, dengan kuliah tanpa jaringan. Nah, kuliah dengan jaringan ini tentu yang paling utama adalah pemanfaatan media, ya kan? Punya telepon kan? Punya laptop kan? Aman bisa kuliah itu. Punya paket? Punya. Nah itu kan aman begitu bisa kuliah seperti itu. Tapi untuk konteks anak-anak yang sekarang, yang kira-kira angkatan 2000 berapa ini? 2020 ini kan gampang karena mereka generasi milenial, ya Bu Tika ya, generasi milenial kan mereka ya, generasi milenial yang dimana mereka itu ini banget dekat dengan dunia beginian kan. Jadi sebetulnya untuk mereka ini gampang, asal syaratnya ada laptop misalnya, ada media, ada Android lah ya atau apa, ada paket dan segala macam itu, kemudian itu paling tidak media awal untuk bisa kuliah secara online. Nah kan begitu.
ya kan? Iya, betul Pak. Apa bedanya? Pertama, kualitas beda, pasti. Tapi kita tetap berusaha bagaimana untuk memaksimalkan agar kualitasnya tidak kurang dari ketika kita tatap muka langsung seperti itu. Nah, tentu ada strategi-strategi khusus untuk memastikan bahwa kualitasnya itu terjaga dengan baik. Nah, di samping media yang diperlukan, misalnya juga diperlukan ketahanan moral, ketulusan. Kenapa? Karena kuliah daring ini kan saya di sini sampai di sana, ya kan? Nah, apa tahu sampean itu pakai baju apa di sana, kan tidak kan? Nah, kan begitu. Nah, ini penting untuk disadari bahwa Ananda semua juga harus menumbuhkan kesadaran moral bahwa kita harus kuliah di rumah seperti seolah-olah kita kuliah sedang di lokal. Nah, untuk itu Mas Juli kan? Julio, kita akan memperkenalkan dulu yang pertama bahwa Ananda semua yang masuk angkatan 2020-2021 ini adalah mereka yang akan menggunakan kurikulum KKNI 2019. Jadi kurikulum adik-adik ini kurikulum 2019 sama dengan kakak tingkat yang tahun 2019 kemarin ya. Nah, kemudian Ananda semua harus menyelesaikan selama perkuliahan ini sebanyak 144 SKS. 144 SKS itu Mas Juli kalau dicicil itu sampai semester 7. Teorinya semester 8 itu skripsi, jadi semester 8 selesai. Sampai semester berapa? Semester 5. Berarti semester 7 selesai, semester 8 tidak. Iya. Ya. Semester 9 melanjut S2. Kalau ada kesempatan. Semester 10 menikah. Kali aja. Nah, intinya bahwa 144 SKS itu dicicil sama teorinya 7 semester atau 8 semester. Nah, ketika mahasiswa selesai 8 semester atau paling lama 9 semester 9 itu masih dalam kategori tepat waktu. Nah, begitu. Nah, diusahakan lulus tepat waktu. Nah, jangan sampai semester 14 terlalu buka, terlalu tua. Iya betul. Itu saja sudah nampak tanda-tanda penuaan. Nah, itu. Oke. Nah, yang kedua, Ananda semuanya pastikan bahwa Ananda nanti mengisi KRS secara online di sistem apa? Sistem pengisian KRS. Nanti bantu adik-adik tingkatnya ya. Nah, secara online itu diinput tanggal 16 sekarang Prodi sedang menawarkan mata kuliah, Mas. Iya. Mas Juli. Nah, menawarkan mata kuliah dari dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, tanggal 15 sampai tanggal berapa? Coba di jadwal akademiknya tuh ada. Nanti sampai tanggal sampai 31 lah, nanti tanggal 30 itu harus selesai semuanya. Artinya yang harus dipastikan bahwa Ananda semua harus mengisi KRS secara online, mengambil mata kuliah sesuai dengan paket dan kelas yang ditunjuk oleh program studi gitu. Nah, kemudian anak-anak nanti juga harus minta persetujuan PA, pastikan nanti PA-nya dapat. Jadi mahasiswa yang baru ini sedang ditunjuk nanti ditunjuk PA-nya siapa, misalnya sampean Mas Juli, PA-nya saya misalnya begitu. Nanti KRS yang
apa namanya yang diajukan. nanti disetujui, baru kemudian Anda semuanya baru dianggap terdaftar. Jadi jangan lupa mengisi KRS, jangan lupa ngisi bayar UKT dan isi KRS. Itu indikator utama mahasiswa aktif. Betul, Pak. Kalau sampai mengisi bayar UKT kemudian tidak isi KRS, belum aktif namanya, Mas. Kalau sampai mengisi KRS tidak bayar UKT tak bisa login. Ya, betul. Nah, mahasiswa aktif adalah mereka membayar UKT dan mengisi, walaupun mereka hanya mata kuliahnya skripsi, tetap harus diisikan ke KRS. Gitu. Kemudian mahasiswa juga nanti diberi pembimbing akademik. Nah, pembimbing akademik fungsinya untuk menjadi konsultan ketika Anda ingin membicarakan banyak hal terkait dengan perkuliahan, ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Betul, Pak. Nanti kita pertanyaannya di akhir kita Ya. tanyakan. Nah, kemudian Anda semua itu kampus itu ke kampus kepingin apa sampean? Kepingin Belajar. Terus Dan belajarnya berhasil. Ya. Tahu nggak belajar berhasil berapa IP kamu? di atas 3 sih biasanya. Di atas 3 itu berapa? Hampir Tinggi banget. Nah, jadi IP yang terbaik itu adalah di atas 3,0 setiap semester. IPK ya 3,999 lah, hampir 4 lah. 4 sempurna banget, mana ada. IPK 4 gitu. Waduh, hebat banget. Ya 3 ke atas. Dan kalau itu didapat di setiap semester, maka kita dapat mengambil mata kuliah setiap semester itu 24 SKS. Nah, Anda semuanya sistem kita ini adalah sistem SKS. Apa SKS itu kepanjangannya? sistem credit semester. Maksudnya apa? Berarti tiap semester kita harus mencicil SKS-nya. Gitu. Gitu. Sepengetahuan saya. Ya, dicicil berdasarkan IPK tadi. bukan berdasarkan pembayaran UKT, berdasarkan IPK. Kalau IPK Anda nanti semester 1 misalnya dapat, kalau semester 1 paket ya, kalau hasil semester 1 nanti dapat IPK 3, sekian, berarti semester 2 Anda berhak mengambil 24 SKS. Pertahankan terus sehingga setiap semester mendapat 24 SKS dan semester 7 semester 8 selesai. Nah, tapi kalau IPK Anda rendah misalnya, ya sangat rendah, ya, setiap semester hanya ngambil misalnya 15, nah itu berapa tahun jadinya sampai kuliah? Intinya apa? Semakin kita nilainya bagus, semakin memungkinkan kita untuk cepat selesai perkuliahan. Paham? Paham, Pak? Adik-adik juga harus paham ya. Oh iya, dia pasti cerdas. Tahu nggak adik-adik nih Mas? Juli, tahu nggak? Kenapa? Itu kami tidak menganggap dia itu sebagai murid. Saya menganggap mereka itu sebagai kawan. Kawan apa? Kawan untuk mengembangkan ilmu. Iya, mereka masuk itu sudah dapat nilai apa? Nilai A. Tugas mereka adalah mengurangi. Iya, jangan sampai hanya turun ke B. Gitu. Misalnya sampai masuk kalau saya nilainya A gitu. Kalau sampai malas-malas kurangi menjadi B gitu. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai Ya, mereka pintar-pintar pasti. Oke. Nah, paham kan Mas? Paham, Pak. Betul. Betul. Ya. Kalau Anda paham, Anda lihat semuanya di sana, saya kira paham. Kemudian jangan lupa selain menentukan target IPK di atas 3, kemudian juga harus menentukan target kuliah cepat, unggul, dan sebagainya. Yang paling penting tidak mengulang. Betul. Dan yang paling penting lagi adalah di akhir itu kita masih menggunakan yang namanya menulis skripsi. Oh iya. Nah, skripsi itu oleh sebagian orang kayak momok gitu, menakutkan. Padahal kalau dia dipelajari, dikuasai, itu gampang banget. Maksud saya adalah yang selesai semester 7 atau semester 8 itu termasuk skripsi. Nah, apa dari semuanya itu yang bisa dilakukan Mas supaya bisa pintar, supaya bisa cepat selesai? Yang penting Baca. tuh Baca sekarang di rumah lewat e-book namanya, electronic book.
Lah sekarang ke perpus kan nggak bisa mas, Iya benar. kan tutup. Tutup, nggak boleh kan? Kalau Nggak boleh kan? Lah sekarang sampai baca bukunya di mana? dari handphone biasanya. Kok baca handphone? Enggak. Baca Dari e-book, Iya, elektronik book atau elektronik jurnal itu enggak, tapi bacanya di di handphone. panas, tidak Iya. bisa. Di laptop mestinya ada buku elektronik atau jurnal elektronik itu yang sedang dibaca. Jadi sekarang sebetulnya mas, kalau sampai ngomong tak bisa beli buku, lalu tak belajar, itu menunjukkan kelemahannya. Nggak ada sekarang mas. Kenal Google kan? Kenal. Nah, klik di sana e-book, sampai milih buku apa, ada semua di situ. Bikin tugas bisa dong. Nggak susah. Gampang banget kan? Gampang. Jurnal, jurnal, wah gampang banget mas. Di download bisa dibaca. Jadi bacanya di laptop. Jangan lupa beli laptop, ya. Beli paket internet juga Pak. Biar bisa diakses. Nah, oke. Anda semuanya nanti di prodi pasti akan dijelaskan tentang klasifikasi tatap muka kita. Misalnya ada mandiri, ada terstruktur, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Tetapi yang saya harus pastikan di sini pada Anda semuanya, ini penting adalah bahwa kuliah secara online itu kewajiban konferennya itu 4 kali tatap muka. Yang dikonferensikan itu 4 kali tatap muka. Yang video konferensi seperti ini, yang paling wajib minimal itu 4 kali tatap muka. Selebihnya bisa diteruskan dengan konferensi atau bisa diteruskan dengan penugasan dan sebagainya, tergantung kepada dosen memberikan tugas seperti apa. Nah, apa saja konferensi yang bisa dilakukan, kuliah online yang bisa dilakukan dengan cara apa saja? Ya, namanya e-learning, belajar elektronik itu banyak mas. Ada namanya Zoom meeting. Kenal Zoom meeting? Tahu. Saya kan ada juga dosen yang menggunakan itu. Ada Google Classroom, ada Google Meet kayak begini. Ada banyak sekali sampai ke video call WA pun bisa digunakan untuk memperkuat yang 4 itu tadi. Jadi kuliah daring ini pada intinya adalah kuliah online yang digunakan untuk memproses mengganti tatap muka. Di UIN juga namanya ada e-learning UIN Suska. Jadi nanti Anda semuanya ini nanti bisa mencari tahu, akses, dan itu akan lebih mudah dipahami ketika setelah mereka bergabung atau start kuliah pada tanggal 1 Oktober gitu. Nah ini kayaknya mas saya nggak boleh banyak ngomong. Lebih baik mungkin Ananda semua yang di sana itu mengajukan semacam pertanyaan yang bisa saya jawab, nanti akan saya sampaikan. Seperti itu. Jadi buat adik-adik untuk yang ingin bertanya terkait dengan bidang akademik dan pengembangan lembaga atau sistem belajar mengajar kita, boleh silakan diajukan pertanyaannya di kolom chat di YouTube di live streaming kita ya. Pertanyaan pertama ini kali ini datang dari Taufik. Assalamualaikum, saya Taufik dari Prodi Manajemen Dakwah, ingin bertanya lagi Pak. Mohon arahannya agar nilai IPK kita tidak anjlok di masa perkuliahan, apalagi kami yang angkatan 2020 kuliahnya daring, ini seperti apa Pak? Nah, ini kan nanti dosen nih. Persoalan nilai belajar ini menjadi otoritas dosen itu. Nah, dosen itu nanti akan mengklasifikasikan perkuliahan itu menjadi 4. Yang pertama tugas mandiri. Nanti ada tugas terstruktur. Ada namanya UTS ya, ujian tengah semester. Ada namanya UAS, ujian akhir semester. Nah, ini ujian akhir semester dengan ujian tengah semester ini bobotnya 35% mas. Yang lebihnya itu 15-15. Artinya bahwa keempat unsur ini mahasiswa harus memastikan sukses. Nah, dosenlah yang akan mengarahkan mana yang terstruktur, mana yang mandiri, mana yang UAS, mana yang UAS. Nah, bagaimana caranya supaya tidak anjlok? Penuhi unsur ini dan pastikan bahwa dia mendapatkan nilai terbaik. Nah, caranya gimana?
arahan dosen secara profesional, kemudian bangun komunikasi yang baik dengan dosen secara profesional. Kenapa? Karena kuliah daring ini kan banyak kendalanya nih Mas. Misalnya tadi yang kita wajibkan itu yang konferensinya itu kan 4 kali itu, 4 kali minimal kan 4 kali itu wajib kan. Nah dalam 4 kali itu atau ditambah yang lain-lain itu terjadi kendala, komunikasikan itu dengan dosen. Bicarakan itu dengan dosen pembimbing atau bicara itu dengan dosen. Kalau ada kendala, misalnya nanti dosen akan biasanya kalau dia mengirim lewat ada jaringan terganggu kan bisa diganti dengan kirim lewat WA atau lewat apa yang jelas ekuivalen. Ekuivalen itu maksudnya sama bobotnya dengan tugas itu tadi. Kalau dia tidak bisa mengirim, misalnya diberi penugasan, disuruh membaca buku, kemudian membuat semacam apa itu namanya semacam rangkuman atau apa, itu dosen yang tahu tugas-tugas yang ekuivalen dengan tatap muka itu. Jadi maksud saya adalah bahwa penuhi apa yang akan diarahkan oleh dosen, unsur-unsur itu, dan tetap pastikan bahwa Anda memberikan yang terbaik kepada dosen. Banyak baca, pintar menjawab, analisisnya bagus, komunikasinya bagus. Saya kira itu cara yang baik untuk mempertahankan agar nilainya tetap stabil. Seperti itu, Taufik ya. Jadi diikuti semua apa yang diminta oleh dosen, tugas terstruktur, mandiri, UAS dan UTS-nya dikerjakan dengan maksimal, pasti terjaga nilainya. Dan dosen dia pasti akan merujuk atau akan sesuai dengan kode etik dosen, dan mahasiswa punya kode etik mahasiswa. Jadi dalam berkomunikasi pun harus menerapkan kode etik itu. Ya, betul. Selanjutnya, kali ini pertanyaan dari Rifdo Saputra. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rifdo Saputra dari jurusan Ilmu Komunikasi. Pertanyaannya Pak, saat pembagian kelas itu di-share di grup WhatsApp apa langsung ada di e-rise? Pembagian kelas. Oh, pembagian kelas kayak untuk komunikasi ini kelas ini. Oh ya, itu nanti akan dibagi namanya oleh prodi. Nah, nanti akan dikabari, akan diberitahu oleh prodi bahwa ini kelas A, ini kelas B, C, D, dan seterusnya. Nanti akan disampaikan dan pasti Anda nanti akan tahu Anda berada di kelas apa. Itu satu. Yang jelas nanti berdasarkan kelas itulah nanti Anda kuliah. Begitu. Jadi nanti ditunggu aja informasinya, pasti akan dibagikan oleh prodi ya Pak ya. Selanjutnya ini dari Muhammad Ilham ingin bertanya bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berrasionalisme. Ya, kalau tidak rasional ya bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa pasti harus rasional. Kenapa? Karena mahasiswa itu, namanya mahasiswa itu ya pengembangan rasionalnya bagus Mas. Ya. Berarti dengan mereka berkemauan untuk masuk kuliah aja itu sudah. Iya Mas. Jadi sampean ini harus bermigrasi nih dari tradisi yang mungkin walaupun kelompok milenial kan masih ada tuh di kampung yang mungkin adik-adik kita yang masih berpikir nah kemudian belajar ini untuk merubah menjadi berpikir rasional, dari yang tidak rasional menjadi rasional. Nah begitu, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berrasionalisme. Iya, harus based on data, empirik, berdasarkan apa yang dilihat, diraba, bisa diukur, bisa dicerna, bisa dianalisis, logis, sistematis, komprehensif, yang begitu-begitu. Jadi memang benar bahwa menjadi mahasiswa adalah membangun diri menjadi orang yang lebih rasional. Itu pasti. Kalau sampai sudah jadi mahasiswa tidak rasional, ya gagal menjadi mahasiswanya, gitu. Ya, karena di sana dia sedang banyak dibangun ide-ide dengan membaca, dengan diskusi dan sebagainya, yang kemudian menjadi semuanya logis, rasional, masuk akal. Hal-hal yang tidak rasional masuk akal biasanya tentu dipinggirkan oleh Baik,
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Ridwan Nur dari Prodi Ilmu Komunikasi. Mau bertanya bagaimana cara pihak dosen menciptakan kuliah online yang interaktif di tengah COVID-19? Bagaimana Bagaimana cara pihak dosen menciptakan kuliah online yang interaktif di tengah pandemi COVID-19? ya nanti kita punya juknis mas, petunjuk teknis bagaimana dosen harus menyelenggarakan perkuliahan daring itu. Tidak boleh keluar dari itu, dari jalurnya. Jadi setelah Anda nanti mendapatkan dosen, kemudian nanti pasti ada yang memulai untuk membangun komunikasi. Jadi terjadi komunikasi, nah nanti di sana baru dosen memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana perkuliahan. Yang jelas dalam dosen memberikan kuliah daring itu harus sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ada petunjuk teknisnya. Contohnya itu tadi, misalnya video konferennya minimal 4 kali, boleh diteruskan dengan video konferen atau dibentuk dengan penugasan-penugasan lain dan sebagainya. Nah ini dosen pasti akan paham, dan bahkan sebelum pelaksanaan 1 Oktober ini ada 2 hal yang akan kita berikan ke dosen. Yang pertama adalah penguatan pembelajaran sistem daring. Itu nanti ada narasumbernya yang akan memberikan pencerahan kepada dosen. Nah, yang kedua pertemuan dosen itu. Dalam pertemuan dosen kita juga mengawal bagaimana memastikan bahwa pembelajaran daring oleh dosen itu selesai. Nah, kami di dekanan ini, di pimpinan ini selalu mengontrol dan selalu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa perkuliahan mahasiswa dan dosen secara daring itu berjalan dengan sangat baik. Ya. Oke, seperti itu. Jadi sudah dirancang, ada petunjuk teknisnya dan juga ada pembekalan juga nanti yang selalu dan pasti dikontrol proses pembelajaran antara dari dosen kepada mahasiswa. Ya, terus ada satu lagi mas, nanti juga mahasiswa ini kalau sudah selesai di Oktober awal itu akan diberi kuliah umum. Oh ya, ada kuliah umum juga. Ada kuliah umum untuk melakukan juga mendapatkan juga pencerahan beragama. Seperti itu ya. Selanjutnya dari Nilna MR dari jurusan BKI mau bertanya, jika ada kesalahan ketika mengisi KRS dan sadar akan kesalahan itu setelah beberapa hari, itu bagaimana Pak? Ketika kita sudah mengisi KRS dan beberapa hari kemudian baru sadar nih ternyata ada kesalahan, apakah itu sangat fatal dan bisa diperbaiki? Seperti apa? Bisa, jadi ini ada ininya, ada petunjuknya ini. Sebentar, ini ada rentang waktu yang disediakan. waktu ini. Ini tanggal, aduh, bentar ya, anak-anak semua. Bentar. Ini kalau lihat schedule-nya ini 1 sampai 15 September itu adalah masa penawaran. 16 sampai 23 itu adalah masa input KRS tadi yang saya katakan tadi. Nah, tanggal 24 sampai 30 itu perubahan KRS. Nah, mudah-mudahan Ananda Nila tadi itu sadarnya cepat kalau keliru. Tapi jangan berdoa untuk salah dong. Jangan sampai salah, pasti harus dengan teliti ya. Teliti. Misalnya jangan salah lokal, Betul. jangan salah kurikulum. Mana tahu nanti ada paket kurikulum atas. Kalau dia kurikulum 2019, kalau muncul di situ ada yang kurikulum 2015, jangan diambil. Nanti keliru. Nah, jadi biasanya semester 1 2019 semuanya. Nanti 16-23 itu masa input, 24 sampai 30 itu masa perbaikan tadi itu. Perbaikan tadi. Kalau setelah itu ada salah juga, ya jangan sampai salah. Nanti repot sendiri. Dan harus menyampaikan itu ke WD APL, WD 1 supaya nanti dicarikan solusi. Jangan sampai salah. Sebaiknya ngisi-ngisi KRS ini nggak di ini mas. Apa namanya di handphone? Nggak di bagusnya itu di laptop. Karena di sana tampilannya lebih luas. Kalau di sini tampilannya ada yang tersembunyi, salah pencet lain yang terpilih. Nah, gitu.
gitu ya. Jadi memang dikasih tentang waktu untuk perubahan. Ya. Jadi adik-adik teman-teman bisa Ya, double tanggal check. 24 sampai 30 itu adalah perubahan KNS itu. Bisa di double check. Mana tahu tak sanggup dia menyelesaikan 24 SKS kan karena di remo. Tapi janganlah selesaikan. Dan seperti itu ya Nilna. Selanjutnya pertanyaan dari Resa Azahra. Assalamualaikum Pak, saya dari Prodi Manajemen Dakwah ingin bertanya mengenai konsentrasi di manajemen dakwah ini di semester berapa bisa diambil, dan tolong mohon dijelaskan juga konsentrasinya itu seperti apa Pak? Ya, nanti akan dijelaskan oleh Prodi, pasti. Nanti ada sesi Prodi. Tapi sebagai mukadimah saja di sini di manajemen dakwah itu ada 3 konsentrasi. Manajemen pengembangan lembaga, manajemen zakat dan wakaf, kemudian manajemen haji umroh dan wisata keagamaan. Ada 3 konsentrasi. Nah, 3 konsentrasi itu semester 3 apa semester 5 apa? Itu ada muatan konsentrasi di sana. Nah, nanti ada mata kuliah pilihan yang diberikan yang berbeda dengan konsentrasi itu. Kemudian indikator lainnya selain mata kuliah pilihan adalah tulisan yang dia buat itu. Jadi di situ menunjukkan identitas yang berbeda. Nah, konsentrasi ini Mas Julio, ini ke depan akan dikembangkan menjadi prodi rencananya. Ya, dalam tahapan persiapan awal lah. Dan di manajemen dakwah itu juga kita sedang ini menyelesaikan permohonan untuk membuka S2-nya Mas. Ya. Tapi yang jelas apa tadi konsentrasinya seingat saya di semester 5. Entah kalau nanti ada perubahan silakan saja nanti ditanyakan kembali di prodi. Nah, konsentrasinya ada 3 itu. Ya. Itu nanti detailnya kita juga akan ada pengenalan prodi untuk siapa tadi namanya? Si Resa. Nanti boleh disimak secara detail di sana ya. Selanjutnya dari Khairul Soleh Lubis. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Khairul dan IPK kita tinggi. Ya, Yang tadi belajar serius membaca. Dosen itu Mas paling senang ketika mahasiswanya pintar. ya. Nah, bagaimana pintar? Ya, banyak menjaga, banyak membaca. Jadi banyak kalau dalam diskusi dia bisa mengekspresikan banyak hal. Nah, orang yang bisa mengekspresikan banyak hal itu biasanya karena referensinya banyak. Referensi banyak yang ada di sini karena sebelumnya membaca banyak. Kan begitu Mas. Nah, ini ada kekhawatiran saya ini. Sampai kalau membaca buku print out dengan membaca buku di laptop lebih cepat capek yang mana? Yang di laptop. Nah, ini yang harus disiasati. Kita harus bagaimana caranya untuk membiasakan diri membaca buku walaupun e-book, e-jurnal, ya sebagaimana semangat kita membaca print out. Ya tentu dijeda waktunya supaya mata kita tidak lelah. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, intinya Mas membaca. Kalau tidak membaca, apa yang mau dikembangkan? Nah, dosen tahu mahasiswa yang banyak membaca atau tidak. Saya itu tahu tuh arah rambut Mas itu menunjukkan yang membaca atau tidak, kira-kira begitu. Seperti itu. Jadi begitu ya Herol. Jadi pastikan untuk banyak membaca apapun supaya kita banyak referensi, punya banyak bahan untuk dijadikan diskusi di kelas. Dan banyak yang kita bisa sampaikan kepada dosen sehingga dosen yakin benar bahwa kita aktif bisa. Selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak dari Cynthia Meisha Anilia. Apa saja suka dukanya kuliah di jurusan ilmu komunikasi? Wah, ini harus nanyanya ke alumni. Betul. Setahu saya yang sukanya banyak, yang dukanya dikit 0,sekian% cuma. Ya, jadi komunikasi itu jurusan pertama setahu saya yang lahir di Provinsi Riau. Dan kita sudah cukup banyak menjalani perjuangan untuk bagaimana kemudian sampai kepada komunikasi terakreditasi A unggul. Nah, semua orang
tentu pernah merasakan suka atau pernah merasakan duka. Tapi yang dukanya itu kita abaikan aja Mas. Udah terhapus oleh sukanya tadi. Jadi tak perlu kita melihat duka-dukanya. Ya kalaupun terlihat itu hanya sebagai pelajaran saja. Tapi lebih baik kita selalu menanamkan pada diri kita itu berpikir positif. Jadi kita selalu melihat yang indah-indah, selalu berpikir yang baik-baik, selalu berprasangka yang baik-baik, selalu yang baik. Jadi yang duka-duka gitu dihapus saja gitu kan. Itu hanya mengganggu kita kan. Berpikir positif. Nah, mahasiswa harus berpikir positif. Seperti itu. Jadi banyak sekali masukannya, nanti boleh ditanya. Kalaupun ada ujian, ya dihadapi Mas. Betul. Pernah diuji sampai apa? Ujian ini waktu paling kerasa sih Pak, waktu ujian lisan sih Pak sama dosen. Dan Itu ujian duka itu. Enggak lagi rasa itu. Nah, pernah dihadapi aja. pernah gagal berteman. Nah, Nah, itu duka apa suka? duka sih. Salah. Itu justru cara Allah bagaimana membuat kamu itu lebih suka dan lebih fresh. Kalau kamu tuh duka, itu dimaknai ke kelompok duka, kamu tuh berpikir negatif, nyalain orang dan gitu. Ya, penting Jangan pikirannya berpikir positif. harus berpikir positif. Nah, Seperti itu ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya kali ini datang dari Arya Arwanda. Bagaimana kalau dalam tugas kita ada kendala atau lambat dalam menyelesaikan? Jadi bagaimana tindakan kami Pak, takut tugasnya terlalu numpuk, apalagi sekarang sistemnya daring. yang pertama hal seperti itu komunikasikan dengan dosen. Jangan putus komunikasi dengan dosen. Kalau misalnya ada kendala jaringan, sampaikan cepat. Telepon Bapak, WA, Pak, mohon maaf ada jaringan terkendala. Biasanya dosen memaklumi. Apa sampai dalam kondisi yang begini akan berpikir normal juga? Kan tidak kan? Kita kan dalam kondisi tidak normal nih. Ke new normal nih kan? Normalitas baru. Kalau kita berpikir normal, ya gimana? Tepat tidak bisa. Ini pasti ada kendala. Nah itu komunikasikan dengan dosen. Komunikasikan dengan dosen. Ada contoh mahasiswa ada kendalanya pasti jaringan internet atau mungkin ada kendala lain, kemalasan atau apa, sehingga sekarang tertunda belum ujian gara-gara tidak berkomunikasi dengan baik kendala yang dia hadapi. Jadi dosen juga tidak tahu kendala yang dia hadapi, padahal dia mungkin benar kendala jaringan karena tidak dikomunikasikan, maka akhirnya dia tertunda untuk proses ujiannya. Nah, itu penting Mas, dikomunikasikan. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kalau misalnya ada kendala dalam tugas, Komunikasikan. Dan yang kedua, jangan numpuk, jangan suka-suka numpuk tuh. tugas. Nah, Jangan suka mengundang-undang tugas. skripsi itu berapa halaman Mas? Misalnya 100 halaman. Kalau dikerjakan 1 hari, puyeng enggak? Kalau dikerjakan 100 hari, ringan. 1 hari 1 halaman. Paham kan? Nah ya. Jadi jangan ketika ada tugas dari dosen kerjakan cepat. Ada tugas dari dosen kerjakan cepat. Jangan menunggu nanti kerjakan mudah itu tak bagus. Hadis juga ngomong begitu. Nggak bagus kerjaan sampai numpuk. Nanti di akhir semester puyeng kita. Aduh, gagal kita jadinya. Ada tugas cepat, aktif, bergerak, cepat, selesaikan. Begitu. Itu ajaran agama begitu. Seperti itu ya. Jadi apapun kendalanya pasti kalau memang kendalanya disebabkan karena yang dari luar dan di luar kendali kita, dosen pasti berarti biasanya. Dikomunikasikan. Selanjutnya dari Sekar Fitria. Assalamualaikum Pak, saya Sekar dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ingin bertanya, kesalahan-kesalahan apa aja yang membuat kita di DO? Iyalah. Kesalahannya misalnya malas belajar. Sehingga semester ini sudah ambil mata kuliah, nilainya gagal. Kan ngulang tuh. Nah, ngulang lagi. Mata kuliah tak selesai lah Mas, intinya itu menyebabkan orang DO. Yang saya pernah hadapi mahasiswa DO itu pertama disebabkan oleh ketidaktuntasan mata kuliah yang dia ambil, dan kemudian
tuntasan dalam menulis skripsi. Nah, motivasinya banyak. Ada yang karena kerja, sambil kerja. Ya, kalau itu masih lumayan tuh. Ini ada yang DO gara-gara malas. Nah, itu banyak, Mas. Kemudian yang ketiga, ada juga karena kesalahan teknis. Saya menyebutnya stupid mistake. Kesalahan-kesalahan konyol yang tidak perlu kita lakukan. Misalnya, sudah jelas, misalnya input nilai, misalnya tanggal 16 sampai 23. Perpanjangannya atau koreksinya sampai tanggal 24 sampai 30. Nantilah, itulah. Itu kesalahan yang tidak diperlu. Nah, itu biasanya kelalaian seperti itu bisa juga menyebabkan DO. Intinya bahwa kita harus aktif, ya Mas, harus aktif terhadap apapun perkembangan yang ada. Selalu bertanya dengan teman, selalu bertanya dengan dosen PA, selalu bertanya dengan dosen. Jangan ketinggalan waktu, Kapan bayar KT, kapan ngisi KRS, kapan upload nilai, kapan ujian, itu harus kita tahu. Nah, mahasiswa yang baik tahu itu. Jangan sampai cuek. Itu jangan boleh. Mana mahasiswa cuek ya deh. Pastikan selalu dapat informasi ya. Iya. Seperti itu. Selanjutnya masih cepat ya. Pertanyaan dari Muhammad Irwandi. Assalamualaikum Pak, jika saat daring ada kendala jaringan dan kita tidak masuk saat daring, apakah absennya bermasalah? Ini dengan dosen. Jadi setahu saya kalau dia gagal nanti dosen akan memberikan alternatif untuk mengganti tatap muka entah dengan penugasan yang ekuivalen atau seimbang dengan tatap muka itu tadi. Jadi ini betul-betul kembali kepada bagaimana kemudian dosen menyikapi itu. Tapi kami mendorong pada dosen itu bahwa dosen tetap harus memberikan fasilitas untuk bagaimana caranya mahasiswa itu bisa tatap muka. Tidak bisa Zoom meeting, Google Classroom, tidak bisa Google Classroom, Google Meet, tidak bisa Google Meet, video call, tidak bisa Google Call, telepon, tidak bisa telepon, WhatsApp group aja. WhatsApp group. Atau kirim pesan singkat. Kayak gitu. Jadi Kan ada ngomongnya kan? benar-benar. Yang penting Ya, kalau dia punya kendala terus diem gitu, siapa nggak yang selesai ya? Ya, nggak selesai. Betul. Selanjutnya Aktif ya Mas ya, harus aktif dapatkan informasi segala macam. tapi jangan overaktif. Nah, bahaya ya. Selanjutnya dari Sevia Mai, izin bertanya pada masa pandemi seperti ini, program apa yang dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi agar kami mahasiswa baru bisa memahami materi yang disampaikan saat kuliah daring? Mungkin tadi sudah disampaikan juga ya Pak ya? Dalam era pandemi ini tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Semua kegiatan yang sifatnya mengundang tatap muka itu untuk sementara ditiadakan dulu. Nanti Pak Wakil Dekan 2, Pak Dr. Roni Hartono pasti akan menyampaikan terkait dengan kegiatan itu, kegiatan di semester ini. Nah, karena memang sekarang harus kita mengatur jarak, menghindari kerumunan dan sebagainya, maka tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi hal-hal utama, hal-hal pokok, hal-hal penting seperti kuliah ini, ya harus dipastikan berjalan dengan lancar. Ya, kita tunda dulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan ekstra. Misalnya kalau kita mau main bola berdua, tapi bolanya bola yang kecil dulu kita berdekat ya, kita nggak usah main itu dulu Mas, kita main secara virtual dulu misalnya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan Pak Tony pasti akan menyampaikan. Selanjutnya dari selanjutnya pertanyaan dari Rizky Syahdia. Ingin bertanya Pak, apa survei apa yang dilakukan pihak fakultas untuk memastikan sistem daring ini berjalan lancar? Kami pimpinan punya monef Mas. Tadi saya sempat membukanya. Jadi kita punya kontrol, punya monef. Itu di level fakultas, di level LPM, di level universitas itu juga punya monef, monitoring dan evaluasi. Di fakultas ini, pengalaman semester kemarin Mas, dari monef yang kami lakukan itu
dari sekian dosen tetap dan dosen luar biasa itu banyak yang menggunakan Zoom Meeting, banyak yang menggunakan Zoom, Google Meet dan media-media lain, Mas. Tetapi yang paling banyak itu ternyata dibantu dengan WA, Mas. WA. Jadi selain dia juga yang bisa conference itu juga dibantu dengan WA. Nah itu persentasenya tinggi. Jadi jangan khawatir Anda semuanya bahwa kami punya monitoring dan evaluasi untuk mengontrol perjalanan perkuliahan dosen dan mahasiswa itu. Seperti itu ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kali ini dari Israsmi Wahyuni. Assalamualaikum Pak, saya Israsmi ingin bertanya. Ini sudah ditanyakan tadi ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kali ini dari Fregista Andri Villa. Assalamualaikum, saya Fregista dari Ilmu Komunikasi. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita melatih public speaking secara baik dan benar agar mudah untuk berpresentasi di depan banyak orang? Ya, ini public speaking ini bagian dari mata kuliah saya di Prodi Ilmu Komunikasi, dan public speaking ini punya kegiatan praktiknya, sering melakukan praktik-praktik ke perusahaan-perusahaan untuk Bu Devi? Ya, sering melakukan praktik-praktik. Tapi dalam suasana seperti ini, kita lihat nanti bagaimana Pak dosen untuk mengarahkan seperti apa, ilmu apa yang kemudian ditambahkan sehingga mahasiswa bisa lancar berbicara dan sebagainya. Kalau tidak, kunjungan lapangannya itu banyak sekali. Apa Pak Bu Tika? Tabel medan itu apa? Ya, PR ya di kelompok Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, dan sebagainya. Intinya bahwa Ananda semuanya biasanya dalam kondisi normal itu diberikan penguatan-penguatan dengan itu. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini nanti kita lihat Pak dosennya memberikan penguatan seperti apa pula. Kan bisa dilakukan secara virtual juga, Mas. Udah lihat. Iya kan? Ya, betul. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kali ini pertanyaan dari Muhammad Fitro. Assalamualaikum. Maaf Pak, izin bertanya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen atau teman-teman secara efektif melalui platform daring, walaupun melalui online tapi tetap efektif seperti itu Pak. Secara umum kan sudah ada etika komunikasi online. Oke. Kan itu bisa dipelajari. Tetapi intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen dan dengan kalau dengan etika siswa, Mas. Nah dengan dosen tentu kami banyak menemukan data loh, Mas, bahwa ada komunikasi bahasa-bahasa yang tidak baik di ketika mahasiswa menyampaikan kepada dosennya. Nah ini tidak boleh terjadi sehingga dosennya nanti protes gitu kan dan sebagainya. Kami selalu menjembatani hal-hal seperti ini. Ada terjadi misunderstanding, mispersepsi antara dosen dan mahasiswa gara-gara salah komunikasi. Maka oleh karena itu Anda semuanya tetap harus memperhatikan kode etik atau etika berkomunikasi dengan dosen. Itu pasti. Sebagaimana Anda hormatnya menemui seorang dosen ketika bertatap muka, seperti itulah hendaknya Anda hormatnya ketika berkomunikasi di chatting dan sebagainya. Itu penting, Mas. Kenapa? Kita harus menjaga hubungan baik antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa harus menjaga hubungan baik dengan dosennya, dosennya juga harus menjaga hubungan baik dengan mahasiswanya agar transfer ilmu itu nyambung, connect. Nah, kalau terjadi kendala di hati, nggak enak, sebagainya nanti kita nggak ini ya. Bahaya kalau ada transfer ilmu, ada ketidakikhlasan di sana. Nanti kurang lengket di sana kan, kurang berkah lagi. Jadi tolong bangun komunikasi yang baik, sebaik-baiknya, beretika. Baik, seperti itu ya. Dan next untuk pertanyaan selanjutnya kali ini dari Rizky Syahdia dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin bertanya, apakah terjamin bagi setiap mahasiswa akan mengikuti daring sampai selesai dan bukan hanya absen saja? Mungkin ini yang kadang terjadi nih Pak, cuma absen tapi tidak mengikuti proses. Kembali ke tadi, selalu kita harus berpikir positif. Jadi
jangan curiga dulu dengan kondisi yang ada. Yang penting kita tidak membuat itu. Nah, Kita tidak melakukan seperti apa yang dia bayangkan. Jadi jangan membayangkan itu. Dan saya kira kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kalau kita bayang itu, jangan hanya kita yang berpikir seperti itu, sementara yang lain berpikir positif. Nah, nanti dosen akan tahu, Mas, bagaimana mahasiswa kuliah daring itu. Apakah dia mengikuti dengan penuh, atau setengah penuh, atau tidak penuh. Kan begitu? Nanti dosen yang akan tahu. Kontrolnya ada di dosen. Dosen itu yang akan membuat absensi dan sebagainya. Jadi jangan khawatir bahwa dosen tahu apa yang dia lakukan dan bagaimana memastikan mahasiswa itu mengikuti dengan baik. Yang paling penting adalah hilangkan pikiran seperti itu dan niatkan bahwa kita akan kuliah sangat baik. ke satu pertanyaan terakhir mungkin Pak, boleh dari Nuriyah Syahbana. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, saya Nuriyah dari Prodi BKI. Apakah BKI itu ada pilihan konsentrasinya nanti Pak? Ada. Jadi di BKI juga ada pilihan konsentrasi. Nanti silakan minta jawaban dari Prodi. Yang jelas tahu saya ada 2 konsentrasi di sana. Ada bimbingan karir dengan masyarakat atau apa. Jadi saya kurang lupa, saya nanti dipertanyakan kembali ke sana. Tapi yang jelas ada. Oke, nanti juga bakalan ada pengenalan prodinya dari masing-masing prodi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Teman-teman boleh saksikan di sana karena nanti akan dijelaskan secara detail Pak ya. Dan baik, sudah selesai sesi materi. Oh, udah selesai. Udah. Nanti pertanyaannya dilanjutkan ke sesi prodinya Pak. Atau di sesi selanjutnya. Dan terima kasih Pak atas waktunya untuk adik-adik kita, untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semoga ini bisa menjadi motivasi, penyemangat bagaimana tetap menjalankan proses perkuliahan, menjalankan proses pembelajaran, pastinya dengan semangat walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Tapi semangatnya harus semangat pembelajaran seperti biasa, karena itu yang penting agar proses pembelajaran dan transfer ilmu kita berjalan dengan lancar dan baik ya. Dan terima kasih banyak Pak Mas Duki atas waktunya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke sesi selanjutnya, tapi kita akan break sejenak 5 menit ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.